Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Andriani. Oke, pada malam hari ini saya sedang berada di Bogor ya, tepatnya di makamnya Raden Surya Kencana atau juga disebut Makam Keramat Mangga Tiga. Nah, saat ini saya dan tim mengungkap misteri akan mengungkap sejarah yang ada di sini. Kita lanjut aja langsung masuk. Assalamualaikum. Misi. Nah, dari sejarahnya sendiri itu, ini kan letaknya di lereng Gunung Salak, tepatnya itu di Kampung Ibu, Desa Gunung Bunder 2, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Terdapat sebuah situs bersejarah, yaitu petilasan atau makom Raden Surya Kencana. Lokasi ini itu tidak hanya menarik karena sejarahnya ya, yang berkaitan dengan Kerajaan Pajajaran, tetapi juga karena aura spiritual yang menyelimuti tempat ini. Raden Surya Kencana atau juga biasa dikenal dengan sebagai Eyang Surya Kencana merupakan salah satu tokoh besar dalam sejarah Sunda. Beliau adalah penerus terah dari Cikundul, putra dari Raden Arya Wiratanudatar yang merupakan cucu Arya Wangsa Govarana, salah satu tokoh penting dalam sejarah Kerajaan Pajajaran, teman-teman. Coba kita masuk ya. Assalamualaikum. Dalam sejarahnya, Eyang Surya Kencana dikenal sebagai raja tanpa mahkota karena mahkota kerajaan Pajajaran yang dikenal dengan mahkota Binokasi telah diserahkan kepada kerajaan Sumedang Larang oleh Prabu Siliwangi. Nah, ini dilakukan sebagai upaya melestarikan kekuasaan kerajaan Pajajaran yang pada saat itu mengalami tekanan besar dari gabungan pasukan Banten, Cirebon, dan Demak. Oke, coba kita lihat sebelah kiri sini. Nah, meskipun tidak banyak ya informasi yang dapat diungkap mengenai peran detail Eyang Surya, dalam sejarah Pajajaran, masyarakat Sunda itu meyakini bahwa beliau adalah penerus terakhir dari kerajaan tersebut, teman-teman. Bahkan di dalam lingkup spiritual Eyang Surya Kencana dianggap sebagai waliullah, seorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam agama dan dihormati sebagai sosok pemimpin spiritual masyarakat, terutama masyarakat Sunda. Nah, menurut narasumber kita ya, yaitu juru kunci dari makam Eyang Surya Kencana yang bernama Mbak Oja, beliau itu merupakan keturunan kelima dari leluhur penjaga situs atau petilasan Eyang Surya Kencana. Nah, petilasan Raden Surya Kencana dikenal juga makam keramat tiga gedung ijo ya, tiga gedung ijo. Karena petilasan ini tuh bukan sekedar situs sejarah, tetapi dipercayai sebagai tempat moksa Eyang Surya Kencana. Moksa dalam konsep Hindu dan Buddha adalah keadaan di mana seseorang mencapai pencerahan dan melepaskan diri dari siklus reinkarnasi. Nah, dalam konteks ini, moksa itu dianggap sebagai peristiwa spiritual besar yang menggambarkan kepergian Eyang Surya Kencana dari dunia fisik menuju dunia spiritual. Jadi, petilasan ini bukanlah makom, melainkan tempat yang diyakini pernah ditinggali atau disinggahi oleh Eyang Surya Kencana. Nah, di dalam pendopo yang dibangun di situs ini, terdapat makam panja yang diyakini sebagai simbol keberadaan spiritual Eyang Surya Kencana.
yang ada di depan saya ini. Izin, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terletak di bawah sebuah pendopo warna hijau dengan ukiran-ukiran ya tadi dengan detail emas juga, yang memiliki 10 pilar penyangga di dalam sini. Sebagai situs keramat, petilasan Raden Surya Kencana menarik banyak pengunjung ya dari berbagai daerah, terutama mereka yang ingin berziarah dan memohon barokah ya dari karamah makam ini. Nah, terus juga teman-teman, ternyata wakil presiden kita yang ke-7 yaitu Bapak Ma'ruf Amin, beliau juga sering mengunjungi tempat ini karena beliau masih ada terah keturunan dari Eyang Surya Kencana. Oke, kita lihat di sekitar luar ya. Oh iya, dan narasumber kita selaku juru kunci di sini, Mbah Oja itu selalu mengingatkan ya kepada para pengunjung untuk menjaga adab dan meluruskan niat mereka ketika berziarah ke tempat ini. Karena banyak sekali orang yang menyalahgunakan tempat ini gitu. Mungkin dengan niat yang buruk gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin berziarah ke sini atau bersilaturahmi ke sini, kalian bisa menemui juru kunci yang namanya Mbah Oja ya. Dari petilasan ini rumahnya dekat di sebelah kiri. Mungkin kalau jalan kaki sekitar 100 meter sih dekat. Karena sebagian orang tuh kayak nganggap sebagai objek yang tidak seharusnya kita tuh seperti itu gitu. Nah, menurut Mbak Oja, segala doa yang dipanjatkan hanya dapat dikabulkan oleh Allah. Namun, berdoa di tempat ini bisa dianggap sebagai upaya bersyariat, di mana tempat keramat seperti ini biasanya menjadi perantara untuk mempercepat terkabulnya doa. Tapi balik lagi ya dari niat masing-masing, kalau niatnya baik, insya Allah. Mbak Oja juga ngejelasin tadi bahwa dalam sejarah Eyang Surya Kencana ini memiliki keterikatan pernikahan dengan 2 alam, yaitu alam jin dan manusia. Nah, menurut Babat Cianjur, Raden Surya Kencana ini dinikahkan oleh ayahnya, yang salah satu putri dari bangsa jin dan hingga kini bersemayam di Gunung Gede. Mbak Oja juga ngasih tahu ya tadi pentingnya melestarikan budaya lokal dan sejarah leluhur. Nah, beliau juga mengingatkan kepada masyarakat Sunda untuk tidak melupakan akar budaya mereka, terlebih di era yang modern ini ya, karena pengaruh budaya asing itu kan begitu kuat ya di era globalisasi sekarang. Jadi petilasan ini bukan hanya tempat berziarah, tetapi juga pengingat akan jasa-jasa Eyang Surya Kencana dalam memperjuangkan agama dan bangsanya. Coba kita lihat yang sebelah. Tadi beliau juga merasa bahwa menjaga situs ini tuh bukti wujud kayak beberapa kayak wujud kepada leluhur gitu, anak cucu kelak mengetahui sejarah dan perjuangan tokoh besar seperti Eyang Surya Kencana. Untuk jalan ke sini sih udah aman ya, jalannya sudah bagus juga, jadi yang bawa kendaraan roda 2 ataupun roda 4 tuh aman teman-teman. Di sini suasananya juga benar-benar enak, damai.
Oke teman-teman, demikian ya penelusuran di hari ini dan ziarah hari ini. Cukup sekian, buat teman-teman jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, like, and comment akun Mengungkap Misteri. Ikutin terus ya, tunggu penelusuran berikutnya.